Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solihah? Berjumpa kembali dengan Ibu Hilmiah Zahroh dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 pada materi Ayo Membayar Zakat. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.7 memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. 4.7 menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Tujuan pembelajarannya KD 3.7 pada IPK 3.7.1 setelah mengamati video pembelajaran dan bertanya jawab, peserta didik dapat menelaah pengertian dan rukun zakat dengan benar. 3.7.2 setelah menyimak PowerPoint materi Ayo Membayar Zakat, peserta didik dapat menyimpulkan macam-macam zakat dengan baik dan benar. 3.7.3 melalui diskusi dan bertanya jawab, peserta didik dapat memperjelas fungsi dan manfaat zakat fitrah dan zakat mal dengan tepat. Pada KD 4.7 yaitu IPK 4.7.1 setelah mempresentasikan hikmah zakat, infak, dan sedekah, peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan rukun Islam dengan benar. Adapun dalil yang menyatakan tentang wajibnya zakat fitrah terdapat pada surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita tadarus bersama dengan membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan solihah, coba, apakah kalian sudah ada yang mengetahui apa arti zakat itu? Zakat menurut bahasa, zakat bermakna suci, bersih, berkembang, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu sebagian atau kadar harta tertentu yang wajib kita keluarkan oleh umat Islam
untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Apa saja rukun zakat itu? Rukun zakat yaitu 1. Niat. Dengan membaca niat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhanillahi ta'ala. Yang kedua, terdapat pemberi zakat atau muzaki. Yang ketiga, terdapat penerima zakat atau mustahik. Yang keempat, ada harta yang dizakatkan. Berapakah macam-macam zakat itu? Macam zakat yaitu ada 2. 1 zakat fitrah dan 2 zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa, yakni mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok yang dimakan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, zakat mal adalah harta benda tertentu yang dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya setelah mencukupi haul dan nisab. Apa saja fungsi atau manfaat zakat fitrah dan zakat mal itu? Umum, zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa dan raga dari harta yang menjadi hak orang lain. Di sisi lain, yang juga untuk menunjukkan sikap serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara rinci, fungsi zakat sebagaimana berikut, yaitu 1. Sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai wadah menumbuhkan akhlak baik dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Yang keempat, menghilangkan sifat rakus dan materialistis. Yang kelima, menumbuhkan ketenangan hidup. Yang keenam, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Yang ketujuh, sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sarana pengembangan kualitas sumber daya umat Islam. Anak-anakku yang soleh dan solihah, selanjutnya tugas diskusi kelompok. Silahkan kalian mendiskusikan macam-macam hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Presentasi diwakili salah satu dari anggota kelompok, mempresentasikan macam-macam hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Setelah itu, silahkan kalian menyimpulkan materi Ayo Membayar Zakat. Anak-anakku yang soleh dan solihah, materi yang akan datang yaitu tentang macam-macam orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik. Terima kasih. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikian materi yang kita pelajari hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.